Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Hari ini penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih digelar serentak di seluruh Indonesia. Di Jakarta, acara digelar siang nanti di salah satu hotel di Indonesia. Pasangan Pramono Anung Rano Karno akan resmi ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Acara penetapan digelar di hotel yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Rencananya acara akan dimulai pada pukul 2 siang. Pengamanan di sekitar lokasi penetapan pun telah diperketat, di mana sekitar 588 personel gabungan akan mengawal acara penetapan gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pramono Anung Rano Karno memenangkan Pilkada Jakarta dengan memperoleh 50,7% suara. Keduanya berhasil mengungguli pasangan lainnya, yaitu Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongrekun Wardana. Hari ini kami melakukan gladi ya, persiapan untuk penetapan pasangan calon terpilih yang akan kami mulai nanti pada pukul 13.30. Nah, pada proses tersebut tentu saja kami sudah mendapatkan konfirmasi beberapa pasangan calon yang akan hadir. Yang pasti pasangan calon nomor 1 itu melalui Pak Suswono. Terakhir kami datang ke tempat beliau, Pak RK akan mengusahakan untuk hadir, tapi kalaupun tidak hadir, Pak RK akan diwakili oleh Pak Suswono. Nah, untuk pasangan nomor 2, melalui sekretariat kami mendapat konfirmasi Pak Dharma dan Pak Kun akan hadir, dan pasangan nomor 3 untuk Mas Pramono dengan Pak Rano Karno itu akan hadir juga pada proses penetapan ini. Pukul berapa, Pak? Acara akan dimulai pada pukul 13.30. Untuk pasangan calon insya Allah akan hadir pada pukul 12 yang diawali dengan makan siang. Oh, berarti jam 12 sudah di... Ya, insya Allah akan hadir. Nah, terkait tamu-tamu lain yang konfirmasi datang tuh siapa, Pak? Tamu-tamu yang konfirmasi ya udah hadir Pak PJ Gubernur ya, Pak PJ Gubernur. Terus ada juga dari Forkopimda. Kami sedang cek lagi jadwalnya apakah dihadir atau diwakilkan oleh instansi masing-masing. Bawaslu juga, Pak? Bawaslu kami undang semua, karena Bawaslu itu bagian dari peserta rapat. Jadi peserta rapat pleno ini Bawaslu Provinsi, terus partai pengusul, pasangan calon, dan partai politik, kira-kira itu. Jadi partai politik di DPR di DKI? Iya, semua anggota dewan kami undang ya, 106 anggota dewan termasuk pimpinan dewan juga kami undang. Mudah-mudahan teman-teman nanti juga bisa melihat ya, mudah-mudahan pada hadir semua pada acara ini. Pak, tim ses atau pendukung kan ya, pendukung boleh hadir kah? Hadir, kami mengundang, makanya di setting bangku kami di situ kan ada pasangan calon dan ada partai pengusul dan tim pemenangan. Ada berapa? Batasannya nggak, Pak? Berapa orang doang? Kami kemarin karena tempat terbatas, untuk setiap pasangan calon hanya boleh membawa 10 orang. Ya. 10 orang itu di luar misalnya partai pengusulnya, karena partai pengusul kami undang terpisah gitu. Berarti secara total ada berapa, Pak? Total 300 lebih ya undangan yang kami undang untuk acara ini. Ya, kalau sama teman media udah hampir 500 orang kayaknya. Pak, hari ini kan penetapan Mas Pram dan Rano. Kira-kira untuk pelantikannya apakah ada di jeda berapa lama? Ya, kalau pelantikan kan itu domainnya pemerintah pusat ya. Yang pasti kami menyelesaikan tugasnya besok. Pertama kami menetapkan, kedua besok kami memberikan usulan kepada Dewan, Sekretariat Dewan untuk mereka teruskan kepada pemerintah pusat untuk dilakukan pelantikan. Tanggal pelantikannya berapa, itu tentu saja domain pemerintah pusat. Berarti nanti serentak ya Pak pelantikan? Atau... Ya, domain pemerintah pusat lah ya. Kami juga belum tahu pasti itu. Pak, antisipasi kalau ada yang bawa arak-arakan ada nggak, Pak? Ya, kami udah komunikasi secara intensif dengan semua pasangan calon untuk tidak membawa arak-arakan atau pendukung yang lain. Jadi hanya peserta yang diundang aja. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Tapi kadang-kadang kan ada juga pendukung-pendukung yang loyal nanti datang sendiri, yang pasti mereka tidak bisa masuk ke ruangan. Dan bagaimana situasi ataupun kondisi terkini di lokasi penetapan dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta? Untuk mendapatkan informasi terkini pemirsa mengenai persiapan ini sudah ada rekan kami Esra Ambarita di perjalanan menuju lokasi penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan ada rekan Irfan Hardiansyah yang ada di kediaman Pramono Anung. Ya, selamat siang rekan Esra. Bagaimana situasi dan suasana terkini di lokasi Anda saat ini?
Ya, Prisa dan juga pemirsa, saat ini kami tengah menuju ke arah hotel, tentunya bersama dengan rombongan dari Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, yakni Rano Karno maupun Bang Dul. Dan saat ini kami sedang berada dalam perjalanan, dan rombongan untuk Bang Dul ini ada kurang lebih di depan kami tadi, yang tentunya ini bersama, tentunya tadi didampingi istri, kemudian istrinya dari Bang Dul, kemudian juga bersama stafnya juga tadi, yang sama-sama kami berangkat dari kediamannya di Lebak Bulus yang ada di Jakarta Selatan. Nah, tadi ini berangkat sekitar pukul 12 siang untuk menuju langsung ke salah satu hotel yang berada di Jakarta Barat. Karena kita ketahui hari ini KPU akan menetapkan pasangan Pram maupun dari Bang Dul sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk DKI Jakarta. Dan untuk persiapannya dan bagaimana hal yang akan dilakukan, langkah ke depannya dilakukan oleh pasangan ini untuk Jakarta, saya tadi langsung melakukan wawancara, dan berikut wawancara saya dengan Rano Karno atau Bang Dul. Tahan, Nasrat. Itu ada Bang Indra. Bang Dul, nanti setelah ditetapkan KPU, karena kan persentase tertinggi untuk apa yang pertama akan dikerjakan? Pertama sekali mau kemana? Ya, tentu tadi saya juga beberapa kali menjawab pertanyaan, Bang, 100 hari apa yang dilakukan. Ini kebetulan, kalaupun kita dalam tanda kutip, kita belum tahu kapan pelantikan. Ada yang mengatakan Februari, tapi ada yang mengatakan Maret. Nah, artinya pun Februari dengan Maret, yang kita hadapi adalah Ramadan, kemudian Lebaran. Pengalaman saya menjadi gubernur di sebuah provinsi Banten, Ramadan dan Lebaran ini sangat spesifik, Mbak, persiapannya. Harus fokus, nggak bisa bercanda. Bayangin, dulu saya ngurusin penyeberangan Merak, Bakahuni. Itu nggak mudah, Mbak. Itu sebulan sebelum kita sudah. Nah, sekarang ini pelantikan Jakarta ini yang kita hadapi adalah Ramadan dan kemudian Lebaran. Pengalaman dari tahun ke tahun pasti terjadi pulang kampung. Pulang kampung kalau dari pengalaman data yang saya baca hampir 7 juta orang. Nah, kemudian Jakarta juga memberikan angkutan gratis. Nah, ini harus disiapkan gitu loh. Kemudian pangan ini kan bukan perkara mudah, Mbak. Walaupun saya bersyukur Jakarta ada yang disebut contract farming. Jadi kita ada kerjasama dengan beberapa daerah penyangga untuk pengadaan bahan pokok masyarakat Jakarta. Beras misalnya, ayam, telur, daging. Itu untungnya sudah terjadi kontrak. Nah, tinggal sekarang distribusinya. Nggak mudah, Mbak. Sangat tidak mudah. Walaupun stoknya ada, tapi kapan kita mulai delivery? Inilah keputusan dari seorang pimpinan definitif. Bukan berarti PJ tidak mempunyai wewenang itu. Tapi kalau yang namanya definitif, dia bisa melakukan apa saja yang mungkin keluar dari kesepakatan. Misalnya, maaf, mudah-mudahan tidak terjadi banjir besar. Begitu banjir besar, anggaran darurat harus keluar. Itu tidak ada di dalam kesepakatan dalam bulan itu. Tapi pasti ada pos-pos untuk dana darurat itu. Nah, seperti itu harus mempunyai keberanian seorang pimpinan daerah. Kalau tidak, wow, jangan dipikir jadi gubernur atau jadi wali kota. Pimpinan daerah itu mudah. Mudah terlihatnya saja, tapi pekerjaannya tidak mudah. Punya komitmen, punya situasi, dan punya kesepakatan yang mungkin tidak menjadi. Makanya kalau Mas Pram bilang, saya siap untuk menjadi gubernur yang tidak populer. Ya, pemirsa, itu tadi yang menjadi ihwal fokus yang akan dikerjakan dari pasangan Pramono Anung maupun dari wakil gubernur terpilih yakni Bang Dul. Tentunya kita harapkan ini tidak hanya pernyataan saja, namun komitmen dan diwujudkan dengan nyata untuk Jakarta lebih maju dan lebih baik lagi. Demikian Prisa yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, selamat bertugas kembali rekan Esra. Kita tunggu update informasi terbarunya ya. Selanjutnya kita juga akan terhubung dengan rekan kami Irfan Hardiansyah yang ada di kediaman Pramono Anung. Selamat siang rekan Irfan, seperti apa situasi terkini di sana? Ya baik, terima kasih. Selamat siang Prisa dan juga pemirsa, mengabarkan langsung dari kediaman Gubernur terpilih Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung. Dan untuk situasi terkini memang belum terlihat adanya pergerakan, namun kami para awak media sudah menunggu di depan rumah dari kediaman Pramono Anung. Dan tentunya dari informasi yang kami dapatkan bahwa sekitar pukul 12.30 ini nantinya akan ada sesi doorstop ataupun wawancara yang akan dilakukan oleh Pramono Anung sebelum nantinya Pramono Anung ini
menuju ke lokasi rapat pleno di salah satu hotel Jakarta. Dan tentunya memang yang seperti kita ketahui bahwa pada hari ini KPUD Jakarta akan menggelar rapat pleno penetapan cagup-cawagup terpilih periode 2025-2030. Dan untuk agenda utamanya yakni penetapan Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai gubernur dan juga wakil gubernur terpilih pada periode 2025-2030. Dan dalam kesempatan ini KPUD Jakarta mengundang Pramono Anung dan juga Rano Karno dalam acara penetapan. Dan saat ini gubernur terpilih sudah keluar dari kediaman dan kita akan melakukan sesi wawancara terlebih dahulu. Silakan. Silakan Pak. Ya, yang pertama rasa syukur dan alhamdulillah pada hari ini pemilihan gubernur Jakarta telah sampai pada tahap penetapan calon gubernur dan wakil gubernur definitif yang akan dilakukan oleh KPUD pada siang hari ini. Tentunya kita semuanya bersyukur bahwa Pilgub Jakarta ini berjalan betul-betul riang gembira, nggak ada tensi politik yang berlebihan dan praktis karena nggak ada gugatan sehingga roda ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan biasa. Walaupun sekarang cuaca juga lagi tidak bagus, tetapi dengan konsentrasi sepenuhnya pemerintahan untuk mengatasi hal-hal seperti ini, termasuk urusan ekonomi, menurut saya sesuatu hal yang sangat positif. Saya melihat bahwa Pilgub Jakarta dalam pemilihan langsung seperti ini bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain. Karena berlangsung sangat riang gembira, terbuka, bahwa ada perbedaan yang cukup tajam di dalam debat, setelah itu selesai dengan demikian. Maka saya melihat secara keseluruhan Pilgub Jakarta berlangsung sangat baik. Siapa aja Mas yang ikut hari ini, Mas? Saya akan didampingi oleh istri dan anak. Kebetulan anak yang satunya juga lagi ditetapkan sebagai bupati terpilih di Kediri, jadi saya hanya dengan istri dan anak. Tentunya dengan tim sukses yang selama ini sangat membantu saya. Seperti teman-teman ketahui dari start yang begitu tidak diperhitungkan, hari ini sudah pada fase untuk ditetapkan. Ada beberapa pasangan calon yang berhalangan hadir, mungkin ada komunikasi awal yang dilakukan? Tentunya kami berkomunikasi dengan semuanya, baik yang terbuka maupun tertutup. Karena memang tidak semua komunikasi itu perlu dipublikasikan. Tapi kalau melihat Jakarta yang kemudian tidak ada gugatan, padahal Jakarta ini kan menjadi epicentrum pusat perhatian pilkada seluruh Indonesia ada di Jakarta. Bahkan ekspos tertinggi, kebetulan saya melihat hasilnya, juga jauh di Jakarta. Sehingga dengan demikian ketika tidak ada gugatan dan sekarang sudah masuk pada penetapan, menurut saya ini sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan momentum yang seperti ini akan terjaga pada pilgub-pilgub berikutnya. Mas Pram, ini kan ada jarak kurang lebih 1 bulan ya kepada pelantikan kalau tidak ada perubahan. Mungkin dalam jeda 1 bulan ini apa saja sih yang akan dilakukan Pramono dan juga Rano Karno? Nanti setelah ditetapkan sesuai dengan apa yang pernah saya janjikan bahwa saya akan mengumumkan tim transisi. Dan tim transisi ini sepenuhnya berisi orang-orang memang yang bekerja. Jadi bukan pendekatannya politik, tetapi betul-betul pendekatannya adalah orang-orang yang kerja, yang saya kenal, dan juga orang-orang yang kemudian selama ini sudah punya pengalaman di balai kota. Jadi orang-orang inilah yang nanti akan kami tunjuk untuk mempersiapkan apakah 1 bulan sesuai dengan perpres yang ada, ataukah kemudian pelantikannya dilakukan secara bersamaan menunggu MK selesai dengan sengketa yang ada. Bagi saya pribadi mau 7 Februari seperti perpres yang ada maupun setelah itu saya akan mengikuti dengan baik. Artinya tim transisi ini tidak harus ada yang di koalisi saja, tapi bisa siapa saja yang ada di... Dan lebih banyak orang-orang yang profesional, orang-orang yang selama ini mempunyai track record untuk bekerja, misalnya ahli air, ahli tata kota, yang selama ini juga banyak yang sudah dipakai di balai kota. Gitu. Kapan pengumumannya, Mas? Pengumuman untuk orang aktif tim transisi? Nanti setelah ditetapkan. Kalau saya umumkan sekarang namanya mendahului. Jadi saya tetap
orang yang selalu patuh pada aturan main. Begitu ditetapkan karena kewenangannya sudah di kami, jadi saya juga akan segera mengumumkan tim transisi. Dan sebagai informasi, karakter kepemimpinan saya yang selama ini saya yakini dan saya anut, dimanapun saya bekerja, saya tidak pernah membawa ASN dari luar. Jadi ASN yang saya akan optimalkan adalah ASN yang ada di Jakarta. Baik ketika menjadi pimpinan DPR, menjadi sekretaris presiden, menjadi menteri 2 periode, saya tidak pernah membawa ASN dari luar. Saya yakini bahwa ASN di dalam, termasuk yang di Jakarta ini, menjadi modal dasar yang luar biasa untuk bekerja saat ini. Artinya sudah melakukan komunikasi Pak dengan Pemprov mungkin untuk supaya kooperatif untuk tim transisi? Ya, saya tentunya sebagai orang yang akan diumumkan hari ini sebagai gubernur terpilih sudah memotret mengenai kapabilitas, kompetensi, track record ASN yang ada di Jakarta. Ya, makasih ya, makasih. Makasih. Amin. Makasih ya. Makasih. Semuanya ya. Ya, Prisa.